Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorina Ciretno dalam program Tribun Timur Update. Di sore hari ini edisi Kamis 21 Agustus 2025 Tribuners, informasi terupdate dari kabupaten maupun kota kami sajikan untuk Anda. Dan informasi terbaru dari zona BPN Sulsel, di mana zona nilai tanah bukan acuan PBBP 2 dan BPN Sulsel mengatakan bahwa PBBP 2 ini menjadi otonomi Pemda. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Fakih. Selamat sore rekan Fakih. Selamat sore rekan. Oke, baik. Rekan Fakih dapat disampaikan bagaimana kemudian update terbaru mengenai isu PBBP 2 ini yang khususnya mungkin dilaporkan atau juga pernyataan langsung dari BPN Sulsel. Silakan. Polemik pajak bumi dan bangunan atau yang biasa dikenal dengan PBBP 2 sempat memang memanas di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bone, mengundang aksi demonstrasi masyarakat hingga berhari-hari, dan sampai hari ini akhirnya pemerintah Kabupaten Bone sepakat untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan PBB P2 yang sebelumnya dikabarkan naik sampai 300%. Nah, beberapa daerah lainnya juga sempat diterpa isu kenaikan PBB P2 seperti di Kota Parepare, Kabupaten Jeneponto, dan beberapa daerah lainnya. Sementara itu, wilayah seperti Wajo, Makassar, Sopeng yang milih jalan berbeda dengan memutuskan tidak menaikkan PBB P2. Nah, buat yang penasaran dengan PBB P2 sendiri, pemerintah Kabupaten Bone sempat menyebut bahwa kenaikan PBB P2 ini terjadi karena adanya eh, perhitungan dari zona nilai tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun, Nusa Timur bersama dengan Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Ahsan akhirnya menjelaskan bagaimana posisi zona nilai tanah dalam polemik yang sempat disinggung-singgung oleh pemerintah kabupaten kota sebagai pemicu kenaikan PBB P2. Andi Muhammad Ahsan menjelaskan bahwasanya zona nilai tanah bukan merupakan acuan dari kenaikan PBB P2. Hal ini sebenarnya sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan sendiri yang menyatakan bahwa PBBP 2 yang menjadi acuan PBBP 2 adalah nilai jual objek pajak. Sementara ZNT atau zona nilai tanah sendiri merupakan peta yang dimiliki oleh BPN dan dipergunakan dalam penerimaan bukan pajak dalam lingkup Badan Pertanahan Nasional sendiri atau BPN dalam hal ini biasanya seperti pengukuran dan pengembangan zona wilayah. Nah, jadi alasan mengenai kenaikan PBBP 2 yang berkaitan dengan ZNT atau zona nilai tanah dinilai tidak valid karena ZNT sendiri tidak berkaitan dengan kenaikan PBBP 2. PBBP 2 sendiri merupakan otonomi daerah yang dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak. Sehingga memang kenaikan PBBP 2 ini tidak berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN karena PBBP 2 merupakan kewenangan milik pemerintah daerah dan diatur dalam peraturan daerah sehingga perhitungannya sendiri ini dilakukan oleh pemerintah daerah seperti itu rekan Vio. Baik, berarti apakah kemudian ada pernyataan juga yang disampaikan dari pihak BPN Sulsel mengenai sebenarnya apa yang menjadi dasar hukum dalam kewenangan pemerintah daerah memberikan atau juga memperhitungkan PBBP 2 saat ini? Karena kita juga sempat menghubungi pihak dari kantor perpajakan dan mereka juga menyatakan bahwa sepenuhnya sudah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Nah, lantas menjadi pertanyaan mengenai dasar hukum yang dimana hal ini sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Baik, pemerintah daerah punya kewenangan dalam menentukan nilai PBBP 2. Hal itu sudah diatur dalam Permenkeu ya tahun 2024 di mana dijelaskan bahwa acuan dari penilaian PBB 2 adalah nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajak ini kemudian dihitung oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah sendiri. Nah, dalam tim khusus itu juga ditunjuk oleh pemerintah daerah, oleh orang-orang terpilih dengan spesifikasi dan kualifikasi khusus dan berhak untuk melakukan
perhitungan terhadap nilai jual objek pajak yang menjadi acuan dari PBB P2. Nah, rumusnya pun sudah diatur sedemikian rupa dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut dengan rumus-rumus tertentu sehingga nantinya ditemukan angka yang tepat terkait dengan PBB P2 ini. Nah, jadi secara alur atau proses dari perhitungan PBB P2 sendiri memang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah, mulai dari pembentukan tim, ya, seleksinya, kemudian orang-orang yang akan menjadi yang melakukan perhitungan terhadap objek pajak tersebut semuanya ditentukan oleh pemerintah daerah lalu melakukan perhitungan dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Sehingga memang seluruhnya kewenangan ini ada di pemerintah daerah. Sehingga BPN sendiri juga memiliki zona nilai tanah, namun itu digunakan untuk penarikan uang objek bukan pajak ya, yang dikelola sendiri oleh Badan Pertanahan Nasional seperti itu kan. Berarti adakah pernyataan dari pihak BPN Sulsel mengenai fungsi zona nilai tanah tadi ZNT yang mungkin sempat dibawa-bawa oleh pernyataan yang sempat dikatakan bahwa kenaikan PBB P2 ini adalah karena adanya nilai ZNT yang naik juga. Nah, kalau dari BPN sendiri, fungsi dari ZNT ini dalam layanannya seperti apa? Ya, jadi terkait dengan fungsi ZNT sendiri, ya, saya menjelaskan itu merupakan dalam layanan internal pertanahan seperti pengukuran dan sertifikasi tanah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, di mana peraturan pemerintah tersebut memuat 11 jenis penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional. Penerimaan negara bukan pajak inilah yang berkaitan dengan peta ZNT. Biasanya dihitung ya untuk pengembangan wilayah zona kawasan ya, sehingga memang bukan untuk penarikan pajak bumi dan bangunan untuk masyarakat. Dan kemudian dari 11 tersebut BPN tidak mencampuri PBB P2 tersebut. Peta ZNT ini dibuat dalam 4 tahun terakhir, kemudian diperbaharui tiap tahunnya, kemudian diambil nilai zona dari masyarakat sendiri, sehingga memang perhitungannya ini memperhitungkan terkait perekonomian masyarakat. Karena ZNT ini memberikan gambaran nilai tanah berdasarkan analisis harga pasar dan biaya dalam suatu kawasan, sehingga bisa mengetahui harga nilai tanah dalam suatu kawasan berdasarkan harga pasar dan biaya dalam zona nilai tersebut. Seperti itu rekan Tio. Oke, berarti tanggapan dari BPN mungkin terhadap anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa kenaikan PBB saat ini karena ZNT, apa yang mereka tekankan dari BPN, tekankan kepada masyarakat seperti apa? Apakah menunggu klarifikasi dari pemerintah daerah sendiri atau bagaimana? Ya, BPN Selatan sendiri menekankan bahwa urusan mengenai PBB P2 itu murni dilakukan menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten kota dan tidak melibatkan dari BPN sendiri. Memang BPN memiliki kewenangan dalam zona nilai tanah, namun hal itu berbeda dengan PBB P2. ZNT ini bukan menjadi acuan dari PBB P2 karena PBB P2 itu mengacu dari nilai jual objek pajak dan seluruh prosesnya pun dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sendiri sebenarnya bisa memanfaatkan peta ZNT milik BPN. Namun ada mekanisme panjang yang harus dilalui, seperti pembuatan peta ZNT yang dibiayai oleh Pemda jika ingin menggunakan peta ZNT tersebut. Namun hal itu juga belum pasti bisa dilakukan karena harus melalui kajian, konsultasi publik hingga sosialisasi, sehingga prosesnya pun panjang dan ini yang tidak dilakukan selama proses dari yang terjadi di Kabupaten Bone dan beberapa daerah lainnya. Seperti itu rekan Vio. Oke, baik. Berarti selain dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini yang kemudian diwacanakan menaikkan pajak ini sampai 300% bahkan, daerah lainnya yang bisa disampaikan untuk Tribuners yang tidak melakukan kenaikan, tidak memberikan kenaikan PBB P2 bagi masyarakat ada dari daerah mana saja, rekan Fakih? Ya, beberapa daerah sudah menyatakan untuk tidak menaikkan PBB P2-nya seperti di Kota Makassar, Kota Palopo, kemudian Wajo, Sopeng. Sebenarnya juga pemerintah pusat sudah mengintervensi langsung ke pemerintah daerah melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sudah masuk ke pemerintah provinsi, lalu diteruskan ke
pemerintah kabupaten kota. Surat edaran ini memuat bagaimana Mendagri menekankan kepada seluruh kepala daerah untuk menahan dan mengevaluasi kebijakan mengenai PBB P2 karena penerapan PBB kenaikan PBB P2 ini sudah membuat kegaduhan di masyarakat, bahkan menimbulkan aksi demonstrasi yang berlangsung hingga berhari-hari. Tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, namun terjadi di beberapa pulau, termasuk di Pulau Jawa. Sehingga memang para kepala daerah di Sulawesi Selatan, 24 kepala daerah Sulawesi Selatan juga sudah menerima edaran tersebut untuk mengevaluasi kebijakan mengenai PBB P2 agar tidak menimbulkan kegaduhan berlebihan di masyarakat. Seperti itu, rekan. Oke, baik. Terima kasih rekan Falki atas informasinya di sore hari ini dan juga bagaimana Anda telah menghimpun pernyataan langsung dari Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulsel, yakni ada Bapak Andi Muhammad Ahsan, dan akan kita tampilkan pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, ya, kita tidak BPN tidak masuk ke ranah situ. Tapi kalau zona nilai tanah itu berdiri sendiri, itu zona nilai tanah untuk pelayanan di BPN. Jadi bukan pelayanan seluruh ya, itu untuk PNBP kami. Kalau hitungan PNBP sendiri itu hitungannya per mil, bukan per meter. Gitu. Berarti kalau alasannya itu tadi itu kenaikan zona nilai tanah itu yang mengakibatkan PBB 2 itu tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada hubungannya. Iya. Kalau bisa jelaskan juga Pak, faktor apa sih yang bisa menyebabkan PBB P2 itu naik sebenarnya? Nah, kalau jadi gini, saya jelasin dulu ya. Iya. Jadi zona nilai tanah itu tidak ada bangunan, kita cuma menghitung tanahnya saja. Iya. Untuk pajak itu, Iya. itu kewenangan kabupaten kota. Yang setelah diserahkan dari Menteri Keuangan. Ini kan sangat jelas ini aturan dari Menteri Keuangan. Sangat jelas di sini untuk PBB. Nah, ada peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2024 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan. Itu dia berdiri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan zona nilai tanah. Dan ada hitungan-hitungan tersendirinya, ada rumus-rumusnya untuk PBB itu. Kalau zona nilai tanah itu kita nilai murni itu untuk dari appraisal, baik dari perbankan, karena kita mengambil datanya itu dari transaksi masyarakat. Bukan kita mau semuanya enggak. Dari masyarakat sendiri untuk masyarakat. Iya, jadi sekali lagi saya tegasin bahwa Setente itu bukan menjadi acuan untuk PBB, karena PBB yang menentukan PBB itu masing-masing kabupaten kota. Iya. Berarti kalau faktor untuk naik itu apa saja biasanya sih? Kalau itu bukan ranah kami untuk menjawab itu. Untuk naikkan PBB itu bukan ranah kami, itu ranahnya pemerintah kabupaten kota yang sudah diserahkan dari pemerintah pusat ya. Dalam hal ini dari Menteri Keuangan kan ada Dirjen Pajak sendiri yang menyerahkan ke kabupaten kota. Jadi untuk kenaikan PBB itu bukan ranah BPN, itu ranahnya pemerintah kabupaten kota. Terkait itu tadi Pak, yang ZNT berarti tidak bisa diterapkan bagi ranah masyarakat begitu Pak? Iya, kecuali layanan pertanahan. Seperti apa saja itu Pak layanan? Mulai dari pengukuran,
sampai sertifikasi. Itu layanannya. Iya. Kalau tren kenaikan memang ada kenaikan Pak Badir? Kalau kenaikan itu tergantung, ya. Kenaikan itu tergantung. Kalau kenaikan CTNT maksudnya, tergantung dari masyarakat. Karena kami setiap tahun ada pembaruan, itu surveinya dari masyarakat sendiri, transaksi yang masyarakat lakukan. Acuannya di situ Pak ya? Acuannya di situ. Jadi kita tidak mengambil acuan kemana-mana, acuannya dari masyarakat sendiri. Nah, ini kan protesnya Pak banyak juga yang diserahkan akhirnya di BPN. Nah, memang banyak kalau tidak lebih mendalami aturannya. Memang selalu Pemda berlindung di situ. Padahal kami belum ada MOU, belum ada PKS. Apakah kalau misalkan mereka mau naikkan itu keduanya harus koordinasi dulu dengan BPN atau Tidak perlu ya? Tidak, karena itu kewenangan mereka. Kami tidak turut campur dalam PBB itu. BPN tidak pernah mencampuri itu. Itu kewenangan murni pemerintah kabupaten kota. Jadi selama ini juga nggak ada MOU juga Pak ya dengan pemerintah? Kalau untuk Bone belum ada. Belum ada. Daerah-daerah lainnya juga? Daerah-daerah lainnya belum ada yang berjalan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa zona nilai tanah itu masih berlaku dalam layanan BPN sendiri. Iya. Karena kan penjelasannya kemarin mereka dikatakan ZNT kemudian naik, berpengaruh di NJOP-nya, kemudian akhirnya ujungnya PBB2 yang naik. Jadi CTNT tidak ada hubungannya dengan nilai jual objek pajak, tidak. Berarti alasan tersebut kurang valid lah. Kurang valid. Iya. Itu mungkin karena kan sudah ada penegasan dari Mendagri kemarin saya dengar ya, dan saya dengar berita ada penegasan dari Mendagri, dan kemudian saya dengar lagi pemerintah Kabupaten Bone membatalkan untuk sementara untuk dikaji. Kan Pak Gubernur juga sempat bilang Pak ada temuan-temuan di mana banyak itu objek pajak itu seperti tanah, ada bangunannya tapi tanahnya aja Pak yang dibayar. Jadi gini, kalau kami di BPN itu tidak dengan bangunannya. Kami namanya BPN tanah saja. Ya. Jadi bangunannya urusan lain. Bukan urusan BPN. Jadi kalau menyikapi aksi demonstrasi yang kemarin itu Pak, apakah BPN akan koordinasi ke daerah-daerah atau menunggu mereka datang aja Pak? Kami menunggu. Sifatnya kami menunggu. Kami pasif. Karena bukan kewenangan kami di masalah PBB. Nanti akan rancu kalau kita masuk di situ. Meskipun mereka, maksudnya pemerintah daerah ini berlindungnya ke situ Pak? Iya, nanti kan ada penjelasan. Iya. Nanti penjelasan resmi. Kalau kita masuk, nanti tambah runyam. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait tadi yang... Jadi terkait yang tadi, ini sudah ada penegasan dari Menteri. Mulai 2020 itu sudah ada namanya yang disampaikan ke gubernur, bupati, wali kota, ya. Ini yang ditandatangani masih eranya Pak Sofyan Jalil, dan ini masih berlaku sampai sekarang, belum ada di belakangnya, ya. Jadi seperti ini, sehubungan dan hal tersebut di atas peta CTNT oleh pemerintah kabupaten kota lebih optimal, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, ya. Peta zona nilai tanah dapat dimanfaatkan melalui perjanjian, ya, perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten dan kantor pertanahan setempat. Peta CNT tersebut adalah peta yang dibuat dalam peta terakhir dan diperbarui setiap tahunnya. Ini diperbarui setiap tahunnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami mengambil nilai zona itu dari masyarakat sendiri, dari transaksi 3 bulan terakhir. Diperlukan pendetilan zona subzona dan koefisien subzona, koefisien kondisi tertentu untuk mewakili variasi nilai tanah di lapangan. Ini yang saya bilang tadi. Yang mana bisa naik, bisa enggak, malah bisa turun. Kalau tidak ada daya beli, gimana? Tergantung dari perekonomian masyarakat. Jadi zona nilai tanah itu bukan setiap tahunnya dia naik terus, bisa dia turun. Ya. Nah, ini yang lebih penting lagi, pelaksanaan kegiatan pembuatan, pembaruan dan pendetilan peta zona nilai sebagaimana tempat. Ini dilakukan oleh kantor pertanahan atau
bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota kalau ada PKS. Jadi kuncinya kalau ada PKS. Ada PKS. Harus ada PKS Ya. dulu. Jadi kalau yang seperti disebutkan di Kabupaten Bone bahwa ada anunya, itu kita belum ada. Iya. PKS-nya belum ada, jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.